Baik, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas, latihan soal SNBT penalaran matematika yang bersumber dari soal-soal SAT atau Scholastic Aptitude Test. Sekarang kita sudah masuk set keempat. Oke, kita mulai. Jadi di sini ada sebuah grafik. Sumbu Y-nya menunjukkan jarak dari campsite atau tempat kemah, lalu ini adalah judulnya yaitu Perjalanan dari Marilyn dan ini adalah menunjukkan waktunya. Oke. Pertanyaannya adalah grafik di atas menunjukkan jarak Marilyn dari tempat kemahnya. Oke, tadi sudah saya jelasin selama 3 jam. Tadi ini 12 sampai dengan 3 ya. Dia berhenti selama 30 menit dalam perjalanannya untuk makan siang. Dari grafik itu, manakah di antara pilihan ini yang paling mendekati waktu dia menyelesaikan makan siang dan melanjutkan perjalanan? Oke, kata kuncinya di sini adalah apa? Dia berhenti kan ya. Nah, di sini itu apa? Sumbu Y-nya menyatakan jarak. Ini itu dia jarak dari tempat kemah. Nah, ketika dia berhenti, berarti apa? Jaraknya akan tetap kan ya? Atau tidak ada perubahan jarak ketika dia berhenti. Jadi di sini kita lihat kalau ini ketika sumbu sumbu X atau sumbu horizontal bergerak ke kanan, dia kan waktunya bertambah. Dia jaraknya makin naik, makin naik, makin naik. Tapi ada saat di mana dia bergeser ke kanan, tapi dia nggak naik jaraknya. Nah, ini ketika dia jam 1 lebih sampai dengan mau jam 2, dia tuh nggak gerak. Nah, ini tuh adalah waktu dia berhenti. Karena tidak bertambah. Jarak tidak bertambah meskipun waktu bertambah. Berarti kalau kita lihat di sini kan dia jam 1 lebih, tapi nggak sampai jam 2. Dari pilihan yang ada, berarti jam 1 ini dia mulai makan. Pertanyaan apa yang diminta adalah waktu dia menyelesaikan. Berarti kan yang dekat-dekat dengan jam 2 kan ya. Yang paling sesuai dari keempat pilihan ini adalah yang C, jam 1.40 PM. Grafik di bawah menunjukkan total penjualan album musik dalam satuan juta setiap tahun dari 1997 sampai dengan 2009. Dari grafik itu, manakah deskripsi terbaik dari tren umum dalam penjualan album musik dari tahun 97 sampai dengan 2009? Yang pertama, penjualan secara umum meningkat setiap tahun dari tahun 97. Kita lihat grafiknya. Meningkat itu berarti apa? Kalau ini adalah penjualan, ini adalah waktu, maka meningkat itu dia makin ke kanan, waktu makin lama dia selalu makin naik kan. Tapi kita lihat di sini kan dia naik, lalu naiknya nggak banyak, turun konstan, lalu konstan, turun. Berarti ini jelas salah ya, karena secara umum dia nggak naik terus-terusan. Atau ada waktu dia konstan dan juga waktu dia turun. Yang kedua, penjualan secara umum menurun setiap tahun. Oke, ini juga sama ya dengan yang pertama. Bedanya dia mengklaim bahwa ini secara umum turun, ini secara umum naik. Padahal ada keduanya, ada fase naik, fase turun, dan fase stabil atau konstan penjualannya. Yang C, penjualan meningkat sampai tahun 2000, kemudian turun secara umum setelahnya. Tahun 2000 berarti ini kan dia sejak tahun 97 ya. Berarti ini tahun 97, 98, 99, 2000. Berarti di sini kan ya batasnya. Kita lihat dari sini ke sini dia ya benar naik kan. Lalu dari 2000 seterusnya dia dibilang cenderung turun masih bisa dianggap benar. Kenapa? Karena dia kan turun. Nah, ini kan meskipun dia tetap, tapi dia kan nggak naik juga. Dia tetap bisa dianggap makin lama makin turun gitu. Jadi ini masih mungkin. Lalu yang ini, penjualan secara umum stabil dari tahun 97 sampai 2009. Nah, kalau ini juga hampir mirip dengan yang A dan B. Dia tapi klaimnya stabil. Berarti kalau dia stabil itu harusnya kalau dari awal segini 700-an, dia di akhir juga akan sama di 700-an juga. Tapi ini kan dia pernah mencapai 800 lalu hingga akhirnya mencapai angka 400-an. Berarti yang paling benar adalah yang C.
penjualan meningkat sampai tahun 2000 ini, sampai tahun ke ini, lalu dia cenderung turun. Informasi berikut untuk soal nomor 3 dan 4. Jadi ada dua persamaan, S sebagai fungsi P dan D sebagai fungsi P, di mana jumlah produk yang ditawarkan supplied serta produk yang diminta demand dalam ekonomi pasar merupakan suatu fungsi dari harga produk atau fungsi P. Fungsi ini menunjukkan ini, SP itu jumlah produk yang ditawarkan atau dia supply. Lalu yang D ini supply, yang D ini adalah demand atau penawaran dan permintaan. Sebagai fungsi P itu harga, price dalam dolar. Oke, jadi pertanyaannya bagaimanakah perubahan jumlah produk yang ditawarkan jika harga suatu produk naik 10 dolar? Nah, ini ada beberapa cara. Kita bisa buat aja misalnya harga awal, anggap aja kita coba di angka misal ya 10 dolar gitu. Berarti kan nanti ketika 10 dolar ini apa pertanyaannya? Yang ditawarkan, berarti kita fokus ke supply-nya. S10 itu adalah setengah kali 10 tambah 40 atau sama dengan 45. Lalu dia mengalami kenaikan berapa? 10. Berarti harga akhirnya misalnya dia 20. Maka S20 atau supply ketika harga 20 dia adalah setengah kali 20 ditambah 40 atau sama dengan 50. Nah, bagaimana jumlah produk yang ditawarkan atau S-nya? Dari 45 ke 50. Dia mengalami kenaikan sebesar 5 unit. Jadi jumlah produk yang ditawarkan meningkat sebanyak 5 unit. Pertanyaan selanjutnya nomor 4. Pada harga berapa jumlah produk yang ditawarkan sama dengan jumlah produk yang diminta oleh pasar? Berarti jumlah produk itu kan tadi apa? Jumlah produk yang ditawarkan itu kan SP. Produk yang diminta itu kan DP. Berarti kalau dia sama, kita samakan aja dua persamaan ini. SP sama dengan DP. Nah, ini kan maksudnya adalah jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Berarti kita dapat setengah P tambah 40 sama dengan 220 min P. Nah, ini kan tak lain tak bukan adalah konsep persamaan linear satu variabel kan. Yang mana caranya tinggal kita kumpulkan yang punya variabel. Berarti ini min P jadi ke sini setengah P tambah P sama dengan 220 min 40. Atau sama dengan 3/2P sama dengan berapa? 220 180. Atau P sama dengan dikali dengan 2/3. 60. Atau P adalah 120 dolar. Jadi jumlah produk yang diminta oleh pasar akan sama dengan jumlah produk ditawarkan ketika harganya 120 dolar. Nah, jadi ini adalah salah satu penerapan tentang konsep matematika dalam ilmu ekonomi. Jadi kita nggak perlu tahu, nggak perlu hafal bahasa kasarnya tentang konsep ini karena diberikan kita tinggal menggunakan ini kemampuan bermatematik bernalar kita untuk menyelesaikan soal ini. Informasi untuk soal nomor 5 dan 6 adalah informasi ini. Pertanyaannya adalah berapa berat dari suatu objek dengan massa 90 kg di planet Merkurius? Oke, informasinya adalah di ini ada data percepatan gravitasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, mungkin 9 planet yang ada di tata surya kita. Di penjelasan juga di sini, di satuannya adalah M per second kuadrat. Lalu berat suatu benda pada sebuah planet itu dapat dihitung dengan ini. W sama dengan M kali G. Dengan W itu beratnya, satuan Newton. M itu massa benda, satuan kilogram. G itu ini
percepatan gravitasinya, atuannya m per second kuadrat. Pertanyaannya adalah berapa berat dari suatu objek dengan massa 90 kg di planet Merkurius? Berarti kita tinggal gunakan apa? Rumusnya kan ada W, misal Wm karena W Merkurius sama dengan massa di massanya tetap ya nggak berubah, lalu kalikan G dari Merkurius. Tadi berapa massanya? 90. Nah, G Merkurius adalah 3,6. Berarti 90 kali 3,6 atau 36 kali 9, 10 min 1 kali 36. 360 dikurangi 36, 360, 330, 324 Newton. Jadi beratnya adalah 324 Newton. Nah ini adalah contoh penerapan tapi dalam ilmu fisika. Kita nggak harus tahu, yang penting kita bisa menggunakan ini, konsep matematisnya aja. Selanjutnya infonya masih sama. Pertanyaannya adalah suatu benda di bumi memiliki berat 150 Newton. Pada planet manakah benda itu memiliki berat sekitar 170 Newton? Oke, berarti di sini kita harus cari tahu dulu apanya, masanya dulu kan ya. Kita tahu bahwa W bumi sama dengan M dikali G bumi. Dia punya berat 150. Masanya kita cari. Nah, G bumi 9,8. 150 dikali 9,8 itu berapa ya? 150, 15 dikali 98, 1470. Ini masanya. Nah, yang kita mau adalah di mana dia beratnya ini. Harus dulu berarti W X yang kita cari nanti karena kita nggak tahu sama dengan M dikali G X. Kita maunya nanti berapa? 170, ini 1470. Bentar, keliru dong ini. Kenapa tak kali? Harusnya kan dibagi ya. 150 dibagi 9,8. 15,3. Berarti ini 170 sama dengan 15,3 kali GX atau GX adalah 170 dibagi 15,3. Dia adalah sekitar 11,11. Nah, kita cek mana yang nilainya paling mendekati. Yang paling mendekati nilai ini adalah Saturnus, sehingga dia memiliki berat sekian itu di planet Saturnus.